Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Ustadz Nur Hidayatullah SHIMH, yang saya hormati para jamaah yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahat Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kitab fikih, kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah akan mengusung sebuah tema tentang zakat fitrah, yaitu bagian yang kelima. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Nur Hidayatullah. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam ini bersama dengan beliau Al-Ustadz Nur Hidayatullah SHIMH. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa MAJT TV dan pendengar setia Radio Dais, juga para santri Tahfidz Masjid Agung Jawa Tengah yang kami muliakan. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bersama-sama beribadah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan sedikit apapun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan kami menyampaikan kajian kitab fikih, kitab Taqriratus Sajidah. Kami membadalkan daripada guru kita Kiai Haji Muhyiddin MAG yang pada hari ini beliau berhalangan karena ada tugas di luar kota. Jadi beliau menyampaikan dilanjutkan ke halaman 418 ya, kalau yang ada kitabnya 418, bab zakatul fitri, tentang zakat fitrah. Bab zakatul fitri. Summiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaumi Ramadan. Dinamakan zakat fitrah karena zakat ini diwajibkan ketika manusia orang Islam itu berbuka ya setelah 1 bulan puasa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, jadi ketika selesai Ramadan maka dia berbuka dengan tandanya itu ditandai dengan zakat fitrah ya. Wa tusamma al-fitrah bimakna al-khilqah. Dinamakan juga dengan zakat fitrah. Bisa zakatul fitri, bisa zakatul fitrah. Nah, fitrah ini bimakna al-khilqah ya. Apa artinya khilqah? Penciptaan. Jadi awal kita diciptakan, kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Wa tusamma zakatal badan. Dinamakan juga dengan zakat badan. Jadi setiap sesuatu itu mempunyai zakatnya.
Jadi kalau orang yang berilmu, zakatnya dia itu adalah menyampaikan ilmunya. Jadi kalau dia punya ilmu tapi ilmunya disembunyikan, artinya dia tidak bayar zakat. Ya. Jadi zakatnya orang alim itu dengan menyampaikan ilmu, ya. Ini maksudnya tetap dia diwajibkan untuk bayar zakat, tapi maksudnya ada zakat yang lain, yakni bagi-bagi ilmu. Yang punya harta dengan hartanya, ya. Li'annaha kama fil hadis zakatul fitri tuhratun lis-shaim min ar-rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakat badan tadi disebutkan karena ada dalam hadis zakatul fitri tuhratun lis-shaim min ar-rafas. Jadi zakat fitrah itu merupakan mensucikan, ya, bagi orang yang berpuasa daripada perbuatan atau ucapan yang keji. Nah, jadi dibersihkannya itu dengan zakat fitrah. Wa tu'matun lil fuqara wal masakin, dan juga untuk sebagai makanan bagi fakir miskin. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Hukum zakat fitrah, hukmuha wajibatun bil ijma'. Hukum zakat fitrah hukumnya adalah wajib, ya, tidak disunahkan tapi wajib menurut kesepakatan para ulama. Awqat ikhraji zakatul fitri, ya, zakatul fitri. Jadi waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Yang pertama waktu wujub, ya, waktu wajibnya kapan? Bidraki juz'im min Ramadan wa juz'im min Syawal. Jadi dia mendapati bulan Ramadan meskipun hanya sebentar, dan juga mendapati bulan Syawal. Maka kalau ada bayi semisal lahir jam 5 sore, maghrib setengah 6, jam 5 sore bayi ini lahir, maka bayi ini juga wajib dizakati, ya, karena dia menemui bulan Ramadan sekaligus menemui bulan Syawal, ya. Tapi kalau semisal lahirnya itu maghrib, ya, maghrib kemudian masuk bulan Syawal, ya, nah itu tidak wajib zakat, ya. Bi ayyakuna syakhsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub inda ghurubi syamsi lailatal Aid. Jadi seseorang itu dia dikenakan wajib zakat itu manakala ia memang memenuhi syarat wajib zakat, ya. Kemudian memasuki di bulan Ramadan meskipun hanya sebentar. Nah, kemudian masuknya lagi di bulan Syawal. Jadi mendapati 2 bulan, Ramadan dan juga Syawal. Nah itu wajib. Jadi begitu masuk waktu maghrib, malam takbiran itu, nah itu sudah wajib, waktu yang diwajibkan untuk bayar fitrah. Kemudian waktu fadilahnya, waktu fadilah yaumul Aid ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Aid wal afdal ba'da salatil fajri. Waktu yang utama mengeluarkan zakat itu adalah di hari Idul Fitri setelah terbit fajar. Terbit fajar itu subuh. Nah, subuh. Wa qabla sholatil Id, dan sebelum sholat Id. Ini rasa-rasanya tidak ada lagi yang seperti ini. Jadi karena kita sudah sibuk mungkin menyiapkan panitia masjid, panitia zakatnya juga itu siap-siap untuk sibuk Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri. Nah maka begitu yang afdol, ini yang afdol dalam kitab, setelah tulu fajar, setelah terbit fajar, masuk waktu subuh, berarti sebentar saja waktu fadilahnya. Subuh semisal jam berapa subuh? Jam 5, setengah lima. Jadi subuh ke terbit matahari kalau di Indonesia itu sekitar 20 derajat kali 4 menit, berarti berapa? 20 kali 4 80 menit tambah sholat Id
di waktu duha. Sholat id itu di waktu duha berapa tombak? Satu tombak ya. Satu tombak itu kurang lebih 4,5 derajat. 16 tambah 2, 18. Tadi 80 menit tambah 18 menit sama dengan berapa? 98 menit. Nah, kurang lebih 98 menit saja itu waktu fadilah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tapi mepet banget itu. Nah, mepet banget. Ya, ini waktu fadilah. Kemudian waktu jawas. Yang ketiga adalah waktu jawas. Waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah kapan? Wa huwa min awwali Ramadan, sejak awal bulan Ramadan. Baru masuk tanggal 1 Ramadan, langsung dia bayar fitrah. Boleh ya, boleh. Nah, boleh. Nanti begitu malam Idul Fitri, apakah bayar fitrah lagi? Tidak usah lagi ya, itu sudah cukup ya. Jadi di awal Ramadan bayar fitrah itu diperbolehkan. Jadi sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, kita pas Covid itu Basnas MUI juga menghimbau supaya bayar zakat itu di awal-awal ya, karena pada saat itu musim-musim lockdown, banyak orang yang tidak bekerja atau kerja di rumah. Nah, sehingga dianjurkan untuk membayar zakat itu, zakat fitrah di awal-awal Ramadan. Nah, itu boleh. Waktu karohah, waktu makruh. Ta'khiruha an salatil Id ila ghurubi syams illa limaslahatin kantizarin qarib au faqirin salih. Waktu karohahnya adalah mengakhirkan salat Id sampai ke terbenamnya matahari. Ya. Kecuali untuk kemaslahatan menunggu kerabat atau orang fakir yang soleh. Yang kelima adalah waktu yang diharamkan. Ta'khiruha an yaumil Id illa li'udrin fayajuzu ta'khir. Yang diharamkan adalah mengakhirkannya daripada hari Idul Fitri. Ya, itu haram sudah. Nah, fayajuzu ta'khir, maka boleh ta'khir, wa takunu qadaan, namun bahasanya itu menjadi qada. Biduni ismin, tanpa ada dosa. Ka'an lam yahdur maluhu, seperti halnya orang yang tidak mempunyai harta ya. Jadi mau bayar, ternyata setelah sholat Id baru ada ya, semisal. Nah, itu bahasanya itu qada ya, bahasanya qada, tapi dia tidak berdosa. Au lam yajidil mustahiq laha, atau orang yang menerima zakatnya itu tidak ketemu. Ya, ternyata tidak ada fakir miskin, kesulitan mencari fakir miskin. Nah, maka belum bayar zakat. Begitu ketemu langsung dia bayar. Nah, itu waktunya waktu yang diharamkan, tapi dengan alasan ada kemaslahatan, dia tidak berdosa ya, tidak berdosa. Ala man tajib, bagi siapa yang diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Tajibu ala kulli muslimin hurrin, diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka. Yamliku quta yaumil Id, yang ia memiliki makanan pokok di hari Idul Fitri. Ya, di hari Idul Fitri dia punya makanan pokok. Walailatihi, malam Idul Fitri ada beras, dan besoknya dia juga punya beras, maka wajib dia bayar zakat ya. Sawaun akan dzakaran am unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, sagiran am kabiran, anak-anak maupun orang dewasa, hurran am abadan, baik dia itu merdeka ataupun tidak merdeka. Wa yushtaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaju ilaihi mimma yali, dan disyaratkan dia mempunyai kelebihan daripada apa yang dia butuhkan ya. Dia mau bayar zakat, ternyata dia cuma ada 1 kilogram. Nah, 1 kilo itu cukup dirinya sendiri, maka
tidak mesti dia harus bayar zakat. Jadi syarat wajibnya itu kalau dia mempunyai kelebihan. Nah, kemudian diantaranya siapa saja yang kelebihannya itu? Yang pertama, mu'natuhu wa mu'natu man talzamu nafaqatuhu. Jadi dia mempunyai kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan juga untuk orang yang ditanggungnya. Siapa yang ditanggungnya? Ya, anak, ya, istri. Nah, jadi kalau semisal ada beras yang wajib itu dikeluarkan berapa zakat fitrah? 2,5 kilogram, ya, 2,5 kilogram. Ada di rumah 2,5 kilogram. Ini dikeluarkan untuk diri sendiri, untuk anak, untuk siapa? Nah, ternyata tidak diwajibkan zakat. Kalau memang itu saja yang dia miliki, ya karena dia punya tanggungan anak istrinya. Kalau dia serahkan ke orang lain, maka anak istri nanti tidak punya makanan. Nah, seperti itu. Jadi harus mempertimbangkan dia punya kelebihan untuk dirinya sendiri pada malam Idul Fitri dan hari rayanya, dan juga untuk orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian yang kedua, min dainin walau muajjalan. Hendaknya ia tidak mempunyai lagi tanggungan hutang. Ya, tanggungan hutang, ya, meskipun belum jatuh temponya, ya, masih belum jatuh tempo untuk bayar hutang. Hutang ada di toko sembako semisal 5 kilo. Dia punya semisal 7 kilo. Ya, 7 kilo dia punya beras, hutang di toko sembako 5 kilo. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Yang lebih diutamakan dia bayar hutangnya dulu. Hutang 5 kilo, kemudian sisa 2 kilo. Nah, 2 kilo ini ternyata masih belum mencukupi takaran untuk zakat fitrah, maka gunakan untuk keperluan pribadi dan yang ditanggungnya saja. Min khadimin wa manzilin yaliqani bihi. Ya, kemudian di antara catatannya lagi, dia punya kelebihan untuk khadim itu apa? Pembantunya, ya, pembantu, dan rumah yang layak untuknya. Fa'idza lam takun fadilatan yaumal 'id wa lailatahu amma yahtajuhu min ahadi hadhil umur fala zakata alaih. Bila mana kelebihan, ya, kelebihannya itu tidak didapatkan pada malam Idul Fitri dan juga di hari Idul Fitri, maka tidak wajib zakat atasnya. Al wajibu fiha, wajib yang wajib pada zakat fitrah. Sa'un an kulli syakhsin, diwajibkan itu adalah 1 sa'. Nah, 1 sa' itu seberapa? 1 sa' ay arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 sa' itu suatu takaran atau timbangan yang sebanding dengan 4 mud. 4 mud itu seperti apa? Berdasarkan 4 mudnya Nabi. Jadi 1 mud itu beda-beda ulama menafsirkan. Jadi tangan kita dibuka, ya, kiri kanan, kemudian ambil beras. Jadi ini ada beras, nah ambil. Nah, kemudian dipindahkan, itu namanya 1 mud. Ya, 1 mud. Sampai 4 kali. 1 mud, 1 mud, 1 mud, 4 kali sama dengannya 1 sa'. Nah, itulah takaran yang wajib untuk dikeluarkan membayar zakat fitrah. Nah, catatannya 1 mud kita ini beda-beda. Ada yang tangannya kecil, ada yang besar. Maka ada yang namanya hadis musalsal. Hadis musalsal itu Nabi mengajarkan kepada sahabat melihat, oh 1 mud itu seperti ini. Sahabat kemudian mengajarkan 1 mud itu seperti ini ke tabi'in sampai ke generasi ulama kita. Nah, itu ada takaran. Jadi kalau kita naik ke lantai 2 atau lantai 3 menara Masjid Agung, itu ada 1 mud. 1 mud zaman Kiai Haji Ahmad Rifai Kalisalak. Ada 1 mud.
Jadi tidak bisa. Nah, jadi 1 mud itu dijadikan takaran. Kalau tidak salah itu terbuat dari tempurung apa? Kulit kelapa tuh. Tempurungnya. Nah, tempurungnya itu dijadikan alat takaran 1 mud. Kemudian ada lagi zaman dahulu tahun 1950-an orang Indonesia itu menggunakannya itu pakai kaleng susu dahulu ya, susu cap nona. Nah, itu sebanding dengan susu Indomil atau apa gitulah, seperti itu. Nah, tapi itu bukan 1 mud, ya bukan 1 mud, ya bukan 1 mud. 1 mud itu ada takarannya, ya. Nah, kemudian ditafsirkan oleh para ulama di dalam kitab I'anatul Thalibin itu sebanding sini wa huwa ma yusawi halian 2,75 kilo takriban. Nah, sebenarnya ini 2,75 kilo, selain kilo itu apa? Liter. Nah, jadi kalau menurut kitab I'anatul Thalibin 2,75 liter beras. Kalau menurut hitungan ya yang ditulis oleh Kiai Zubair Umar Al-Jailani dalam kitabnya Al-Maqayis, 1 mud itu sebanding dengan kalau dijadikan kilogram kurang lebih 800 gram. 800 gram. 8 kali 8 berapa? Hah? 3, 16, 32 lah. 600 gram. 600 gram. 618 gram. 618 gram itu 1 mud kali 4. Berarti sama dengan berapa tuh? Sekitar 2 kilo, dapatnya 2 kilo 200 berapa itu? 2200 gram. Nah, jadi digenapkan menjadi 2,5 kilogram. Jadi kalau mau pakai takaran kilogram ya, timbangan itu 2,5 kilogram. Kalau pakai liter 2,75 liter. Nah, itu sebanding. Nah, kalau di kitab ini 2,75 kilo. Jadi kilo ada pakai liter ya. Qaidah kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Setiap orang yang diwajibkan atasnya menanggung nafkah, maka diwajibkan juga dia menanggung zakat fitrahnya. Ya, itu kaidah. Wa hunaka istisnaat min hadhil qaidah mantuqan wa mafhuman. Nah, kemudian ada pengecualian dari kaidah ini baik secara tekstual, mantuqan dan maupun secara pemahaman, ya. Pamantuqul ibarah yaqul, maka secara tekstual itu disebutkan kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Setiap orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, maka itu juga menjadi tanggungan bagi dia untuk membayar zakat fitrahnya. Payustasna min dalika zaujatul ab, maka dikecualikan daripadanya itu adalah istri ayah. Istri ayah berarti siapa? Ibu ya, istri ayah. Nah, kita kalau ibu kita itu orangnya tua, kita dibebankan untuk mengasih nafkah kepada ibu kita. Bayar zakat fitrahnya seperti apa ya? Zakat fitrahnya. Nah, ternyata itu dikecualikan. Jadi orang yang menjadi tanggungan kita, maka kita juga yang menanggung zakat fitrahnya. Yang dikecualikan adalah zaujatul ab, istri ayah, istrinya ayah itu tidak menjadi tanggungan. Fayalzamu nafaqatuha wa la yalzamu fitratuha. Maka istri ayah itu kita menanggung nafkahnya tapi tidak menanggung zakat fitrahnya. Wa kadzalika al-abdu, begitu juga seorang budak, wal qarib, kerabat, wa zaujah al-kuffar,
dan juga istri yang non muslim. Jadi yang laki-laki muslim itu boleh menikahi yang perempuan non muslim ya, selama dia ahlul kitab ya, ahlul kitab. Nah, tapi ternyata kita wajib menafkahi tapi tidak wajib untuk memberikan zakat fitrah ya. Nah, ini mustasnayat menurut secara tekstual. Secara pemahaman, wa mafhumul ibarah, pemahamannya adalah daripada tadi itu, kullu man la talzamu nafaqatuhu ghairihi la talzamuhu fitratuhu. Setiap orang yang tidak diwajibkan untuk kita tanggung nafkahnya, maka tidak juga kita menanggung zakat fitrahnya. Ada pengecualian, siapa? Fayustasna min dzalika al-'abdul abiq fala yalzamu sayyid nafaqatuhu wa yalzamu alaihi fitratuhu. Nah, yang dikecualikan adalah budak yang melarikan diri. Budak yang melarikan diri. Maka seorang tuan itu tidak menanggung nafkahnya, tapi dia menanggung zakat fitrahnya. Ya. Wa idza a'sara zauju an fitrati zaujatihi. Dan bila mana seorang suami kesulitan untuk membayar zakat fitrah istrinya, fala tajibu alai wala yalzamuha fitratun nafsiha. Suaminya bangkrut atau suaminya sakit, tidak lagi bisa bekerja, tidak punya penghasilan, kemudian dia susah, kesulitan untuk bayar fitrah istrinya. Jadi istri tanggungan suami. Nah, ternyata suaminya bangkrut. Maka fala tajibu alaih, maka tidak diwajibkan bagi suami membayar zakat fitrah untuk dirinya, wala yalzamu fitratun nafsiha, dan juga tidak dibebani untuk membayar zakat fitrah istrinya. Walakin yustahabbu laha ikhrajuha, akan tetapi bagi si perempuan ini disunahkan bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Berarti atas dirinya sendiri ya, atas perempuan ya, istrinya tersebut. Jinsul fitrah, jenis fitrah. Min ghalibi qutil balad. Jadi yang dijadikan zakat fitrah apa? Qutul balad itu makanan pokok ya. Apa makanan pokok yang ada di negeri tersebut umumnya, nah itu yang dikeluarkan. Wa yujzi'ul jinsul a'la 'anil adna alladhi huwa ghalib qutil balad. Dan boleh ya, memadai kalau semisal jenis yang paling yakni semisal di suatu kampung itu menggunakan jagung, tapi yang aglab adalah beras, maka boleh menggunakan beras. Nah, itu maksudnya. Wa qad dzakara ba'duhum ajnasa ma tajibu fihi zakatul fitri murattiban al-a'la fal a'la. Maka disebutkan dalam sebuah syair tentang jenis-jenis zakat fitrah yang wajib dikeluarkan. Ada ya syairnya, billahi sal syaikha di ramzin haka masalan an fawri tarki zakatul fitri law jahila. Huruf awwaliha ja'at murattabatan asma'u quti zakatul fitri law aqila. Jadi huruf ba, bi-nya. Jadi di awal setiap kata ya, setiap kalimat atau kata itu huruf yang pertama adalah ba, billahi. Ba itu bur itu artinya gandum ya, gandum. Kemudian sal itu ya jenis makanan pokok yang tidak ada di sini ya. Sul. Itu sal itu diambil dari kata sul. Kemudian syaikha, ambil huruf pertamanya shin, itu adalah syair. Syair itu gandum merah ya. Kemudian di itu huruf dal, yang dimaksudkan adalah Durrah itu jagung ya, jagung. Kemudian ramzin, huruf ra,
Itu artinya beras atau nasi ya. Ini maksud yang dimaksud adalah beras. Kemudian haka, huruf H itu adalah himmis. Himmis itu artinya kacang. Masalan itu huruf mim. Mash itu biji mash ya, biji mash ya, itu makanan pokok juga. Kemudian ainnya itu adalah adas. Memana adas? Kedelai. Ya betul, kedelai. Adas. Bukan keledai. Kalau keledai hewan. Adas, ya adas. Kemudian anfauri, full. Kacang tanah, ya kacang tanah. Kemudian tarki, huruf ta itu adalah tamar. Apa artinya tamar? Kurma. Nah, jadi kurma bayar fitrah dengan kurma boleh ya, bayar fitrah dengan kurma. Dengan jagung boleh, dengan kacang boleh, dengan gandum boleh, dengan kedelai boleh. Kemudian zakat, zabib, mana zabib? Apa zabib? Zabib itu kismis, ya, kismis. Zabib atau anggur ya, anggur. Kemudian alif, alfitr itu hamzah ya, alif hamzah. Apa itu bacanya? Akid. Apa artinya akid? Susu kental, ya susu kental, ya susu kental. Kemudian lau jahila, lau itu laban. Kalau laban susu cair, ya. Jahila, jim itu juben. Apa artinya juben? Keju, ya keju. Nah bisa itu ada berapa macam jadinya nih? 14 macam ya, 14 macam yang dijadikan qutul balad, makanan pokok. Ternyata di Indonesia ada yang lebih dari ini, apa lagi? Makanan pokok. Daerah NTB itu ada sagu ya. Nah, Indonesia Timur. Nah, maka itu boleh zakat dengan sagu ya, makanan pokok. Jadi intinya makanan pokok. Nah, itu zakat fitrah. Masalah, ada persoalan. La tujzi'u zakatu 'anil ibn alladhi la tajibu 'alal abi nafaqatuhu. Tidak sah atau tidak dikatakan benar atau tidak memadai membayar zakat untuk anak. Orang tua tidak sah atau tidak dibenarkan membayar zakat untuk anaknya, yang mana anaknya ini bukan lagi tanggungannya. Jadi anak, ya seperti saya semisal, saya ini sudah punya anak juga, orang tua ada, maka orang tua tidak berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah saya. Ya, di sini disebutkan kabaligin, seperti halnya orang yang balik. Berarti orang yang balik pada zaman dahulu itu sudah punya pekerjaan, ya, sudah punya pekerjaan. Idza addaha anhu abuhu. Jadi kalau semisal orang tuanya hendak membayarkan zakat untuk anaknya ini sudah balik, hendak membayarkan zakat untuk anaknya, itu tidak diperkenankan atau tidak dikatakan sah, kecuali illa ida adinalahu fi ikhraji fitratihi, kecuali anaknya ini mengizinkan supaya orang tuanya yang membayarkan zakat fitrahnya. Nah, jadi kalau semisal anak itu sudah dewasa, kita hendak membayarkan zakat fitrah anak, minta izin dulu sama anak, ya, minta izin dulu. Nah, itu alladzi la tajibu 'alal ab nafaqatuhu, kalau semisal anak ini tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya, ya. Intinya di situ, tidak menjadi tanggungan orang tuanya. Ya, kalau semisal jadi tanggungan orang tuanya, berarti masih, ya,
Tapi kebanyakannya kita ini sampai 30 tahun masih ada yang orang tuanya yang menanggung, ya masih. Nah jadi kalau orang dulu biasanya usia 15 tahun itu sudah bekerja. Jadi orang tuanya tidak lagi memikirkan bagaimana zakat fitrah anaknya. Ya. Wa ammal ibn ghairul balik dzakaran kana au unsa, adapun anak yang belum balik baik laki-laki ataupun perempuan, wa kadzalika zaujah, demikian juga istri, wa kullu man talzamuhu nafaqatuhu, dan setiap orang yang dijadikan beban untuk menafkahinya, fala yushtaratu idnuhum, maka tidak disyaratkan untuk minta izin. Ini kalian semua sudah balik. Nah maka bayar fitrahnya, orang tua mau membayarkan fitrah berarti izin dulu kepada anaknya, ya, karena sudah balik. Kalau belum balik dibayarkan langsung oleh orang tuanya. Istri tanpa menunggu tanpa harus izin, suaminya yang membayarkan, ya. Nah, tadi dengan catatan apa? La tajibu 'alal ab nafaqatuhu, yang tidak lagi ditanggung orang tuanya nafkahnya, ya. Masail mutafarriqah fi zakat. Ada persoalan-persoalan lain berkaitan tentang zakat. Nah, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang hendak ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Yai, kita itu kan posisi sedang berada di negeri orang atau dalam perantauan gitu. Nah, bagaimana cara kita membayar zakat fitrah? Apakah kita membayar di kampung kita berasal atau lebih baik membayar di negeri perantauan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bayar di perantauan ataukah di negeri asal? Ya bayar di perantauan saja. Ya. Kalau kita sudah mukim lama di sini, bayar saja di sini. Ya, seperti halnya contoh Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Beliau aslinya Padang, mukim di Mekah, bayar zakat ya di Mekah beliau, seperti itu, ya. Tidak ke Padang. Saya asli Banjarmasin, bayar zakat bisa di Banjarmasin, bisa di sini, ya terserah. Nah, tapi memang ada catatan para ulama, bahkan dalam kondisi konflik seperti kemarin, itu kita boleh membayar zakat itu sampai ke luar negeri, ya. Kita zakat untuk saudara kita yang di Palestina. Nah, itu boleh, ya boleh. Itu bukan di kampung halaman lagi, luar negeri itu boleh. Nah, jadi kaidahnya itu fa inna afdalul ma'ruf musa'adatul malhub. Jadi keutamaan yang paling utama adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Nah, saudara kita di Palestina, ternyata mereka sangat membutuhkan makanan, minuman. Nah, maka boleh kita keluar sana seperti itu. Yang mana yang afdol, yang diutamakan, yang di sekitar kita dahulu. Yang afdol adalah di sekitar kita. Kalau sudah melebihi, baru keluar daerah seperti itu. Jangan sampai kita zakat semisal di kampung seberang, ternyata tetangga kita kelaparan. Nah, utamakan orang yang berada di sekitar kita, itu yang diutamakan untuk bayar zakat. Begitu juga dengan sedekah dan lain-lain, utamakan yang berada di sekitar kita. Wallahu alam bissawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.